Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Karlina dari Sistem Informasi Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari semua tugas MPSI yang telah dikerjakan. Berikut penjelasannya. Tugas yang saya buat ini judulnya yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Karyawan PT Desa LNS Bank Jaya. Yang pertama ada latar belakang, yaitu mengapa pengembangan sistem tersebut ingin dilakukan, yaitu karena PT Desa LNS Bank Jaya merupakan salah satu perusahaan yang melakukan proses penerimaan karyawan secara mandiri atau tidak menggunakan jasa perusahaan outsourcing. Dalam proses penerimaan karyawan, biasanya PT Desa LNS Bank Jaya menggunakan jasa periklanan media cetak seperti koran sehingga prosesnya cukup panjang dan tak jarang staf HRD dihadapkan pada keadaan jumlah lowongan yang terbatas serta calon karyawan yang berminat dan memenuhi persyaratan administrasi jumlahnya berlipat dari yang diperlukan. Kondisi semacam ini apabila tidak disikapi dengan tepat dapat menjadi sumber potensi masalah bagi perusahaan di kemudian hari, baik internal maupun eksternal perusahaan. Pada gilirannya, apabila proses penerimaan karyawan tidak diposisikan secara benar, maka calon karyawan yang diterima tidak memenuhi kriteria yang diharapkan dan akan menjadi beban perusahaan di kemudian hari secara berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan dari pengembangan sistem ini. Yang pertama ada merancang dan membangun sistem informasi penerimaan karyawan berbasis web pada PT Desa LNS Bank Jaya yang dapat mengolah data pelamar dalam suatu database sehingga data pelamar tidak menumpuk di lemari piling kabinet serta dapat menyajikan informasi yang dapat mempermudah bagian HRD dalam mencari data pelamar. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam penyimpanan informasi, mengurangi biaya dan menghemat waktu, meningkatkan pengendalian, mendorong pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada memberi kemudahan kepada calon karyawan PT Desa LNS Bank Jaya dalam mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan. Selanjutnya, sasaran dan manfaat dari pengembangan sistem ini. Yang pertama, sasaran. Sasaran dari pengembangan sistem ini yaitu yang pertama untuk divisi HRD, pelamar, divisi yang membutuhkan karyawan, dan direktur. Selanjutnya, manfaat dari pengembangan sistem ini yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan yang kedua, meningkatkan proses pelayanan penerimaan karyawan. Selanjutnya, metode. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu System Development Life Cycle atau SDLC, yaitu waterfall, yang dimana tahap-tahapannya saya tuliskan secara garis besar seperti ini. Yang pertama ada perencanaan, analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, dan yang terakhir operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya, ini adalah lingkup kegiatan di mana pengembangan sistem ini akan dilaksanakan. Sebelumnya telah dibuat diagram WBS, tetapi tidak dapat saya tampilkan karena terlalu banyak. Yang pertama itu ada dimulai dari perencanaan yang dipimpin oleh manajer perencanaan. Yang kedua ada permulaan yang dipimpin juga oleh seorang manajer. Yang ketiga ada analisis sistem. Yang keempat ada desain sistem. Yang kelima ada implementasi sistem. Yang keenam ada pengujian sistem. Dan yang terakhir yaitu ada operasi atau penerapan. Dapat dilihat di sini SDM-nya yaitu ada technical writer, staff administrator, interviewer, surveyor, business analyst, dokumentator, system analyst, programmer, database administrator, system tester, web design, staff supporting, database network engineer. Selanjutnya yaitu penjadwalan kegiatan yang dimulai dari observasi sampai dengan training kepada end user diperkirakan selama 3 bulan 1 minggu. Selanjutnya ada estimasi biaya dari pengembangan sistem ini dimulai dari observasi sampai dengan training kepada end user. Total anggaran proyek yaitu Rp26.300.000. Selanjutnya ada analisis data. Di samping ini adalah uraian biaya-biaya yang diperlukan dan juga biaya-biaya yang didapatkan dari pengembangan sistem ini, mulai dari biaya pengadaan, biaya proyek, biaya seperti bentuk biaya konsultan pada tahap perencanaan, biaya pada tahap analisis, biaya pada tahap desain sistem, biaya pada tahap implementasi sistem, biaya pada tahap pengujian, pada tahap penerapan, dan biaya pemeliharaan. Lalu ada juga biaya yang didapatkan yaitu keuntungan berwujud dan ada keuntungan tak berwujud. Yang selanjutnya
rincian biaya ini akan dianalisis menggunakan cost benefit analysis, yaitu ada 4. Yang pertama, analisis payback period. Yang kedua, ada analisis return on investment. Yang ketiga, ada analisis net present value. Dan yang terakhir, ada metode tingkat pengembalian internal. Yang pertama, analisis payback period. Analisis payback period yaitu yang pertama, total biaya pengadaan pada sistem ke-0 26.300.000 dikurangkan dengan prosit pada tahun pertama sebesar 7.400.000, menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu 18.900.000. Prosit pada tahun pertama itu belum bisa menutupi, maka sisa biaya pada sistem tahun pertama tadi dikurangkan lagi dengan prosit pada tahun kedua, menghasilkan sisa 6.400.000. Sehingga sisa 6.400.000 dibagi 18.900.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,33 tahun. Payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua, yakni lebih tepatnya 2,33 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Selanjutnya ada analisis return on investment. Adapun perhitungannya yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan seperti biaya pengadaan, biaya pemeliharaan mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga semuanya dijumlahkan mendapatkan total biaya yaitu 29.700.000. Lalu dihitung juga total keuntungan yang didapat. Mulai dari total manfaat pada tahun pertama sampai dengan pada tahun ketiga, didapatlah total manfaat 42.900.000. Untuk menghitung ROI yaitu total biaya dikurang total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%, maka didapatkan 44,44%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 44,44% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Selanjutnya ada analisis net present value, yakni didapatkan NPV-nya sebesar Rp2.473.896,606. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan yaitu Rp2.473.896,606 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya ada analisis tingkat pengembalian internal. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya untuk I yang pertama tadi 15%, maka sekarang akan dicoba untuk I yang kedua yaitu 20%. Maka didapatlah NPV 2 yaitu minus 110.185,1852 atau nilai NPV negatif. Lalu dihitunglah IRR atau metode pengembalian internal tadi, maka didapatkan IRR sama dengan 19,79%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,79% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai rangkuman dari semua tugas MPSI yang telah dikerjakan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.